Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salinda Solid Soleha, NPM 1951030359, kelas akuntansi syariah B, UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal plus jawaban UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang berisikan tentang kasus kontrak forward, kasus ekspor, dan juga impor. Baik, langsung saja kita membahas jawaban kasus dari transaksi ekspor dan impor dari kontrak forward. Di sini saya memiliki dua soal kasus, yaitu ekspor dan impor. Saya akan membacakannya. Pada tanggal 15 Mei 2020, dengan penyelesaian 40 hari, PT Happy menjual peralatan pertanian ke perusahaan Malaysia seharga Rp20. Nah, di sini adanya transaksi ekspor berupa peralatan pertanian ke perusahaan Malaysia. Otomatis dengan ini adanya transaksi kurs yang nantinya akan ada dengan broker, karena yang digunakan dalam transaksi ekspor ini yaitu ringgit dengan perusahaan Indonesia PT Happy. Kemudian pada tanggal yang sama atau tanggal 15 Mei 2020 itu PT Happy melakukan kontrak forward 40 hari untuk menjual Rp20.000 dengan kurs forward 1 ringgitnya sama dengan 3.393 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku, yaitu yang ada di tabel tanggal 15 Mei. 15 Mei ini adalah tanggal di mana terjadinya transaksi ekspor. Nah, dengan kurs spotnya yaitu 3.395. Kemudian 24 Juni ini adalah transaksi penyelesaian ekspor yang dilakukan oleh PT Happy kepada perusahaan Malaysia. Karena ini sudah adanya jatuh tempo yaitu selama 40 hari. Dan kurs spotnya yaitu sebesar 3.391 dan diminta dari soal tersebut yaitu buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas, kemudian berapakah perbandingannya dengan menggunakan forward exchange contract. Kemudian soal kasus yang kedua yaitu transaksi impor, yang mana isinya pada tanggal 25 Februari 2020 PT Happy membeli hasil pertanian dari Turki seharga 100.000 lira. Di sini Turki menggunakan mata uang bernama lira. Nah, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Februari 2020 PT Happy melakukan kontrak forward dengan broker selama 55 hari itu untuk membeli 100.000 lira dengan kurs 1 liranya yaitu sama dengan Rp968. Pembayarannya itu akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2020. Kemudian untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 25 Februari, kurs spotnya sebesar 965, kemudian pada tanggal 21 April sebesar 970. Diminta dari soal tersebut yaitu buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Kemudian, berapakah perbandingan laba neto dari dampak perubahan forward exchange contract. Baik, langsung saja kita bahas soal tersebut. Yang pertama yaitu pada tanggal 1
pada kasus pertama, yaitu terjadi transaksi pada tanggal 15 Mei 2020. Dalam transaksi tersebut menimbulkan adanya transaksi penjualan ekspor dan juga adanya transaksi kontrak forward pada tanggal 15 Mei tersebut. Sebelum kita mengerjakan yang lain, kita harus yang pertama yaitu mengubah kurs dari negara tersebut dengan kurs spot yang berlaku. Harganya Rp20. Nah, kita kalikan dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal 15 Mei 2020, yaitu sebesar 3.395, dan hasilnya yaitu sebesar 67.900.000. Hal ini menimbulkan piutang pada jurnal, yaitu piutang berupa ringgit pada pendapatan penjualan sebesar 67.900.000. Kenapa kok piutang pada pendapatan? Karena pada tanggal tersebut kita sebagai perusahaan Happy itu belum menerima uang yang diberikan dari Malaysia, dan tapi kita sudah mencatatnya berupa piutang dan juga pendapatan penjualan. Kemudian adanya transaksi kontrak forward. Di dalam kontrak forward tersebut atau perjanjian forward, kita juga harus mengubah kurs yang sesuai dengan perjanjian dengan broker, yaitu pada harganya sebesar Rp20.000 dikalikan dengan perjanjian untuk mengurangi kerugian, yaitu sebesar 3.393 seperti yang ada di soal tadi, yaitu sini. Dan hasilnya yaitu 67.860.000. Kemudian hal ini menimbulkan akun jurnal, yaitu berupa piutang berupa rupiah pada hutang berupa ringgit. Di sini kita belum menerima uangnya berupa rupiah ini, dan juga kita masih mencatatkan hutang yaitu berupa ringgit. Jadi yang dicatatkan yaitu seharga 67.860.000 seperti yang ada di kontrak forward ini, perubahan kurs ini. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 itu adanya penyelesaian kontrak dan juga pelunasan piutang. Sebelum mencatat jurnal yang lain, kita harus mengubah kurs spot yang ada pada tanggal 24 Juni ini. Seperti ini. Pada tanggal 24 Juni, kurs spot yang berlaku yaitu 3.391. Jadi kita ubah di sini 3.391 dikali dengan 20.000 sebesar 67.820.000. Hal ini menimbulkan akun kerugian perubahan kurs pada piutang. Kok bisa? Karena awalnya harganya yaitu harga kurs spot yang awalnya pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar 3.395. Tetapi pada saat pelunasan itu kurs spotnya menjadi turun. Yang jadi logika, awalnya kita itu melakukan perjanjian mendapatkan sebesar 67.900, tapi pada saat pelunasan jadi turun, yaitu sebesar
67.820. Jadi kita mencatat adanya kerugian perubahan kurs sebesar 80.000. Kok bisa 80.000? Hal ini didapat dari 67.900 dikurangi dengan 67.820.000. Jadilah 80.000. Kemudian selanjutnya kita akan mencatat yaitu kas mata uang ringgit pada piutang ringgit. Jadi pada pelunasan tersebut kita sudah mendapatkan uang berupa ringgit dan juga piutang yang tadinya kita belum menerima uang kas secara langsung. Pada saat pelunasan kita sudah menerima uang berupa ringgit, yaitu sebesar 67.820.000, yaitu seperti yang pada tabel di sini. Kemudian penyelesaian kontrak forward dengan broker, yaitu kan kita tadi mendapatkan ringgit, jadi kita berikan kepada broker dan kita jadinya akan mendapatkan uang kas berupa rupiah. Di sini kita catat akunnya berupa kas pada piutang dan mata uang yang dipilih yaitu rupiah sebesar 67.860.000. Ini sebesar uang yang kita ada janji dengan broker, yaitu sebesar ini, kontrak forward dengan broker. Jadi kita mendapatkan uang berupa rupiah dan piutang kita itu sudah lunas. Maksudnya uangnya kita sudah menerimanya. Kemudian akan menimbulkan akun pada pencatatannya, yaitu hutang berupa mata uang ringgit pada kas berupa uang ringgit dan keuntungan perubahan kurs. Kok bisa kita dapat keuntungan? Jadi kita ini tadinya kan memiliki hutang kepada broker, dan pada pelunasan hutang kita itu sudah lunas, jadi makanya dia diletakkan di debit. Kita kan sudah menyerahkan uang ringgitnya dan ditukar dengan uang rupiah, otomatis kas kita juga berkurang karena kita sudah menyerahkan uang ringgitnya itu kepada broker, yaitu kas yang berkurang sebesar 67.820.000 seperti pada pelunasan ini. Nah, keuntungan yang dari perubahan kurs ini didapat dari 67.860.000 dikurang dengan 67.820.000. Hasilnya yaitu kita memiliki keuntungan 40.000. Nah, kemudian dari perbandingan itu dapat kita ketahui jika kita tanpa melakukan perjanjian kontrak forward, kita mendapatkan kerugian yaitu sebesar 80.000, yaitu sama seperti ini. Dan jika kita menggunakan kontrak forward, kerugian kita tidak sebesar seperti tanpa melakukan kontrak forward. Jadi kita memiliki keuntungan masih 40.000, dan 40.000 yang lain itu kalau kita menggunakan kontrak forward, kerugian kita tidak sebesar tidak melakukan kontrak forward begitu. Kemudian lanjutkan pada transaksi kasus kedua,
yaitu transaksi impor pada tanggal 25 Februari 2020, adanya transaksi impor dan juga transaksi kontrak forward. Di sini seperti transaksi sebelumnya, kita ubah dulu kurs spotnya dengan mata uang yang berlaku. Kurs spotnya pada tanggal 25 Februari 2020 yaitu sebesar 965. Jadi kita ubah 965 ini dikali dengan mata sesuai dengan transaksi impor 100.000 lira, hasilnya yaitu 96.500.000. Hal ini menyebabkan pencatatan pada jurnal, yaitu persediaan pada hutang berupa uang lira atau uang mata uang Turki sebesar 96.500.000. Kemudian adanya transaksi kontrak forward pada broker, yang mana kita harus mengubah atau mengalihkan dengan kurs yang berlaku seperti pada soal, yaitu untuk membeli 100.000 lira dengan kurs 1 liranya yaitu sebesar 968. Ini adalah perjanjian yang dilakukan dengan broker. Jadi kita kalikan 100.000 lira dikalikan dengan 968, hasilnya 96.800.000. Ini menimbulkan piutang pada hutang. Piutang tersebut berupa uang lira dan hutangnya kita berupa rupiah sebesar 96.800.000. Nah, kemudian pada tanggal 21 April 2020 ini itu terjadi pelunasan atau jatuh temponya dan juga adanya penyelesaian kontrak forward dengan broker. Nah, kita ini sebelum menyelesaikan yang lain, kita harus mengubah dulu kurs spot pada mata uang yang berlaku yaitu lira. Kurs spot pada tanggal 21 April yaitu 970. Ini lebih besar dari perjanjian kontrak forwardnya. Nah, ini kita kalikan, hasilnya yaitu 97 juta. Ini menimbulkan kerugian perubahan kurs pada hutang. Kok bisa rugi? Jadi yang tadinya kan kita itu membeli, logikanya kita membeli pada saat transaksi awal itu harganya rendah, yaitu sebesar 96.500.000 dan kurs spotnya itu masih 965. Kemudian pada tanggal 21 April itu kurs spotnya naik, otomatis kita mengalami kerugian. Jadi kita membeli pada saat awalnya itu kan harganya murah, pada saat pelunasan kita menambah uang karena adanya kurs spot yang semakin mahal. Jadi kita mengalami kerugian perubahan kurs. Nah, di sini akun yang dicatat yaitu kerugian perubahan kurs pada hutang, yaitu sebesar 500.000. Kok bisa dapat 500.000 dari mana? 500.000 ini didapat dari yaitu 96.500.000 dikurangi 97 juta dikurangi 96 juta tadi, 96.500.000, hasilnya 500.000. Itulah kerugian yang dicatat.
Kemudian akun selanjutnya yaitu hutang pada kas berupa uang rupiah, yaitu sebesar 96.800.000. Ini kita masih mempunyai hutang, jadi kita ini hutang kita itu berkurang karena kita melakukan pelunasan, dan uang kita kas ini berkurang karena dari pelunasan sebesar 96.800.000. Kemudian selanjutnya adanya penyelesaian perjanjian forward, yaitu akunnya kas pada keuntungan perubahan kurs pada piutang dengan mata uang lira. Di sini kita kan adanya perjanjian kontrak forward dengan broker. Kita mengubah uang mata uang rupiah itu ditukarkan dengan lira. Jadi kita mendapatkan kas berupa mata uang lira. Kemudian kita juga mendapatkan keuntungan perubahan kurs, dan piutang kita itu berkurang. Kas ini sebesar 97 juta karena kita kan adanya perubahan kurs ini, kurs spot kali dengan 100.000 lira ini. Keuntungannya dapat dari mana? Keuntungan perubahan kurs besar 200.000 ini didapat dari 97 juta dikurangi dengan 96.800.000. Ini dihasilkan dari piutang yang tadinya kita adanya perjanjian kontrak forward dengan broker, yaitu sebesar 96.800.000. Dan di sisi lain kita juga adanya pencatatan akun hutang dagang berupa uang lira pada kas berupa uang lira. Dengan ini kan kita menyerahkan uang kita kepada broker, jadi hutang kita itu berkurang, makanya dia diletakkan di debit, dan juga kas kita itu berkurang karena kita telah menukar mata uang rupiah itu dengan lira. Jadinya sebesar 97 juta, yaitu sebesar yang ada pada pelunasan, yaitu 97 juta. Dan hal ini adanya perbandingan dengan menggunakan kontrak forward dan juga tanpa menggunakan kontrak forward, yaitu sebesar kalau kita tidak menggunakan kontrak forward, kita mengalami kerugian sebesar 500.000, yaitu seperti pada pelunasan ini, yaitu 500.000. Dan jika kita menggunakan kontrak forward, rugi kita tidak terlalu besar karena masih ada keuntungan dari perubahan kurs yang dengan menggunakan perjanjian forward dengan broker sebesar 200.000. Jadi 500.000 ini dikurangi dengan keuntungan perubahan kurs sebesar 200.000, hasilnya 300.000. Di sini jika kita menggunakan kontrak forward, kerugian kita hanya 300.000, tidak sebesar 500.000 yang tidak menggunakan kontrak forward. Seperti itu. Baiklah, itu penjelasan jawaban UTS akuntansi keuangan lanjutan 2 tentang kontrak forward kasus pada ekspor dan juga impor dari saya. Jika terdapat salah kata dalam penyampaian jawaban saya,
saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.